Baik, langsung saja saya buka ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Oke, pada pertemuan kali ini kita akan mencoba belajar bersama mengenai matematika dasar 2 ya. Jadi di sini kita akan mencoba membahas soal UAS matematika dasar atau Madas 2 tahun sebelumnya. Mungkin untuk mempersingkat waktu kepada Teh Alifa bisa dipersilakan untuk menampilkan pembahasannya. Terima kasih. Ya, selamat malam semuanya. Saya presentasikan jawaban UAS Madas ya. Malam teh. Silakan. Udah ada belum? Belum. Belum. Belum teh, masih loading. Kita udah ada teh. Oh iya, siap. Nah, sebelumnya saya minta maaf terlebih dahulu ya. Jadi kan di soal UAS tahun 2019 ini kan ada 6 soal. Namun yang saya kerja 4, yang satu soal yang nomor kelima itu dikerjakan sama Daka. Nah, yang terakhir berhubung saya utama dan lupa bang itu jadi saya belum bisa menjawab, mungkin bisa sendiri di apa ya, nanti saya coba nanti kalau misalnya bisa kerjakan nanti saya kasih lagi ke kalian ya, mohon maaf sebelumnya. Jadi yang pertama di sini soalnya yaitu hitung integral trigonometri berikut. Nah, untuk yang soal nomor 1 bagian A di sini soalnya yaitu integral sin pangkat 3 3x dx. Nah, di sini itu untuk materinya yaitu bentuk dari integral sin pangkat 3 3x dx merupakan bentuk dari integral sin sin pangkat n x dx. Nah, jadi si bentuk integral trigonometri ini tuh sebenarnya banyak, cuman yang buat di soal ini tuh bentuknya yaitu integral sin pangkat n x dx, dimana jika nilai n ini n-nya ganjil, kita gunakan rumus identitas yaitu sin pangkat 2x ditambah cos pangkat 2x sama dengan 1. Dimana kalau misalnya kita pindah ruaskan sin x kuadrat atau aja sama aja sin x kuadrat sama dengan 1 minus cos kuadrat x. Nah, kalau misalnya kita mau mencari cos kuadrat x-nya sama dengan 1 min sin kuadrat x. Nah, kalau misalnya n-nya ini genap, berarti kita gunakan rumus sin kuadrat x sama dengan 1 min cos 2x per 2 atau cos kuadrat x sama dengan 1 plus cos 2x per 2 plus ya 2. Nah, nanti kalau misalnya di soalnya x-nya ini 2, maka nanti misalnya sin 2x gitu ya. Nah, nanti ininya berarti si rumusnya jadi sama dengan 1 min cos 4x per 2. Nanti kan kalau dibagi hasilnya ininya 2x juga gitu. Ya. Tuh. Nah, sampai situ paham belum? Paham. Ini kursor aku ada nggak di sana? Ya, lanjut. Kursor aku ada nggak? Ada. Oh, ada ya. Oke. Nah, untuk penyelesaiannya integral sin pangkat 3 3x dx sama dengan, nah di sini tuh kita karena di sini apa namanya, kita mau gak mau harus dalam bentuk, kan ini n-nya pangkat ganjil ya.
n-nya pangkat ganjil, pangkat 3. Nah, berarti kita gunakan identitas yang di sin ini, sin kuadrat x plus cos kuadrat x sama 1. Nah, karena ininya pangkat 3, berarti kita akan sin kuadrat 3x. Nah, sisanya kan berarti dikali sin 3x dx. Biar jadi kembali ke al gitu bentukannya. Sin pangkat 3 3x dx. Nah, udah kayak gitu, udah kayak gini, sin kuadrat 3x dikali sin 3x dx. Nah, ini sin kuadrat 3x kan udah ke persamaan yang dari persamaan pangkal 1 kurang kuadrat 3x kali sin 3x dx. Nah, di sini kita misalkan 3x U sama dengan cos 3x. Nah, terus dari U sama sin 3 ya kan. Nah, kita harus menyamakan pada dengan dibagi 3 dan hasilnya kan min 3 sama dengan sin 3x dx. Nah, jadi si sin 3 dx ini bisa diubah ke min du per 3. Udah gitu, kita kembali lagi ke pengerjaan sebelumnya. Jadi integral 1 dikurang u kuadrat, karena kan cos 3x nya dimintakan u, jadi u kuadrat kali du per 3. Nah, karena min 1/3 ini sebagai konstanta, jadi kita bisa keluarkan dari integral ini, jadi bisa dikedepanin gitu, sama dengan min 1/3 integral 1 dikurang u kuadrat kali du. Nah, dari sini kita bisa bisa diintegralkan. Jadi kan integral dari 1 kan dikurang, nah ini integral angkat 2 yang kemudian kasih 1, dan pas dari pangkatnya habis jadi 1/1 adalah pangkatnya. Nah, berarti jadi min 1/3 u pangkat 3 ditambah c. Nah, udah kayak gitu, u-nya tadi apa sebelumnya, yaitu cos 3x. Jadi kita bisa masukin u-nya itu cos 3x dikurang 1/3 cos pangkat 3 3x plus c. Jadi integral dari sin pangkat 3 3x dx sama dengan min 1/3 dalam kurung cos 3x min 1/3 cos pangkat 3 3x kurung tutup plus c. Nah, sampai sini paham belum? Apa yang mau ditanyakan nggak? Halo? Dilanjut. Paham. Lanjut aja. Dilanjut. Oke. Kecepatan nggak sih? Kalau kecepatan ntar rada slow sayangnya. Enggak Teh ada kecepatan teh. Oh, kecepatan ya? Pelan-pelan aja teh. Oke, hampura. Oke, siap. Semangat kakak. Diam, Koyet. Ya. Nah, untuk berikutnya ini 1B ya. Nah, ini soalnya integral cos kuadrat 4x sin pangkat 4x dx. Nah untuk tunggu bentukannya di bentuk dan integral cos pangkat x dikali sin pangkat x. Nah, jadi ini tuh bentuk dari apa namanya, semacam integral trigonometri. Bentuknya tuh bacanya sebelumnya di soal ini aku udah trigonometri doang, soal itu A sama B. Nah, ini bentukan ini gitu, integral x m x di mana ini tulisannya di mana kita misalnya m dan juga dan
enggak, maka nanti kita menggunakannya menggunakan sin x atau cos x. Jika ini sin x cos x gitu. Nah, dari nanti kita menggunakan rumus identitasnya sin kuadrat x plus cos kuadrat x sama dengan 1. Nah, kalau misalnya karena di sini kita bentuk pangkat n-nya adalah genap dan pangkat m-nya ganjil, maka kita balik lagi nih ke tabel. Berarti kalau misalnya n-nya genap, terus m-nya ganjil kan berarti yang ini. Berarti kita memisalkannya harus pakai cos x. Nah, udah kayak gitu. Nah, di sini dan menggunakan cos x dan juga gunakan rumus identitas. Nah, udah kayak gitu. Jadi kita pecah lagi nih yang pangkat terbesarnya, yaitu pangkat sin 5 sin pangkat 5 4x. Mohon maaf ya, balelol. Maaf. Sama dengan jadi integral cos kuadrat 4x. Nah, yang sinnya kita pecah jadi sin kuadrat 4x dikuadratin lagi dikali sin 4x dx. Karena kan kalau misalnya ini kita kaliin semuanya jadi balik lagi kan ke sin pangkat 5 4x dx. Nah, udah kayak gitu karena kita lanjutin lagi nih ya. Berarti integral cos kuadrat 4x. Nah, sin kuadrat 4x ini kan bisa kita ubah lagi. Jadinya 1 min cos kuadrat 4x dikuadratin dikali sin 4x dx. Nah, udah kayak gitu, kita bisa nih mulai memisalkan. Nah, karena bentukannya n-nya genap dan m-nya ganjil, maka kita misalkan u-nya sama dengan cos 4x. Nah, berarti turunan dari cos 4x itu kan sama dengan min 4 sin 4x. Nah, karena biar kita bisa memisalkan yang lainnya gitu ya, temennya yang ini, yang sin 4x dx, maka kita dibagi itu si du-nya, jadi min 1/4. Jadi biar bisa menghilangkan nilai min 4 sin 4x ini, jadi biar bisa jadi sin 4x dx. Nah, udah kayak gini, kita masukkan kembali gitu ke integral yang sebelumnya. Berarti integral u kuadrat dikali dalam kurung 1 min u kuadrat kurung tutup dikuadratin dikali min du per 4. Nah, karena min 1/4 ini konstanta, jadi kita bisa keluarkan dari bentuk integral ini. Jadi min 1/4 integral u kuadrat dikali dalam kurung u pangkat 4 min 2 u kuadrat ditambah 1 du. Nah, ya, karena ini kan u pangkat 4 min 2 u
kuadrat plus 1 tuh didapat dari ini 1 min U kuadrat dikuadratin. Jadi kalian kalian faktorkan, ya itu namanya apa ya, itulah pokoknya kalian kaliin. Jadi yang 1 min U kuadrat dikali 1 min U kuadrat lagi. Jadi hasilnya ini U pangkat 4 min 2 U kuadrat plus 1. Nah, lanjut lagi, berarti akar dari cos kuadrat 4x sin pangkat 5 4x dx sama dengan min 1/4 integral U pangkat 6, karena jadi yang U pangkat 2 ini dikaliin di dalam kurung ini, jadinya U pangkat 6 min 2 U pangkat 4 ditambah U kuadrat DU. Nah, setelah ini bisa kita integralkan. Berarti sesuai yang tadi, kalau misalnya ngintegralin tuh kan jadi ditambahin. Nah, udah kayak gitu, yang U pangkat 6 ini jadi U pangkat 7, karena terus pangkatnya 7 di kedepannya jadi 1/7. Terus min, nah ini kan 4 ditambahin 1 kan, jadi 5. Berarti min 2/5 U pangkat 5 ditambah, nah ini 2 ditambah 3 pangkatnya kan. Maksudnya, kok ditambah 3, sorry. Ditambah 1. 2 ditambah 1 jadi 3. Jadi 1/3 U pangkat 3 plus C. Nah, dari sini kalian bisa ngeganti nilai U-nya ini jadi kayak yang sebelumnya. Dimisalkannya kan U sama dengan cos 4x. Jadi kalian bisa masukin U-nya diganti cos 4x lagi gitu. Ya udah, jadi hasilnya min 1/4 kurung buka cos pangkat 7 4x per 7 min 2 cos pangkat 5 4x per 5 ditambah cos pangkat 3 4x per 3 kurung tutup plus C. Jadi gitu hasilnya. Ada yang mau ditanyain? Punten teh, Apa? mungkin ini teh pada saat penjelasannya itu, karena memang saya secara pribadi juga masih sangat belum paham dengan langkah-langkah, apalagi tadi ada tabel-tabel yang harus dihafalkan. Maksud saya, bisa nggak dijelasin angka atau nilai yang nilai turunannya itu dari mana, kok bisa jadi dari tadi yang ada saya lihat U6 kan min 1/4 integral U6 min 24, mungkin itu lebih dijelasin hasil U6 dari mana, kayak gitu maksudnya, supaya kita juga langsung paham, oh ternyata dari sini gitu. Ya. Oh, jadi yang pas bagian yang di sini ya, yang U pangkat 6-nya ya, pas mau diintegralin ya? Iya, apakah itu turunan atau apa, biar kita tahu nilai U6 itu dari mana gitu. Terima kasih. Nah, ya berdasarkan tadi, jadi untuk yang integral yang ini min 1/4 integral U pangkat 6 min 2 U pangkat 4 ditambah U kuadrat DU. Nah, di sini tuh karena kita udah istilahnya si bentuk jadi karena ini udah nggak bisa kita papain gitu ya, jadi tinggal diintegralin. Nah, integralin itu kan dimana artinya pangkat dari suatu bilangannya tuh dinaikkan gitu ya, jadi lebih besar dari sebelumnya. Nah, syarat integral itu jadi si pangkatnya ditambah 1 gitu kan. Nah, udah kayak gitu, pangkatnya udah ditambah 1 ini, hasil dari pangkatnya kita taruh di depan bilangannya gitu. Jadi 1 per hasil penjumlahan pangkatnya
gitu. Jadi kan di sini kan U pangkat 6 ya. Nah, udah kayak gitu diintegralin. Berarti kan pangkat 6-nya kita tambahin 1. Nah, 6 tambah 1 kan 7. Nah, hasil dari 7 ini kita taruh di depan U-nya. Jadi 1/7 gitu. Jadi sebenarnya bentuk bakunya itu kan baku dari integral itu 1/n+1 terus dikali U pangkat n+1 gitu. Jadi si 1 ini yang 7 ini tuh kalau dibakuin tuh n+1. Nah, n-nya itu dari mana? Dari bentuk si pangkat sebelumnya. Pangkat ini kan 6. Nah, 6 ditambah 1 kan 7 gitu. Di situ udah paham belum? Gimana? Ya, eh, udah paham dari hasilnya. Ya. Nah, buat seterusnya tuh seperti itu. Sebenarnya buat kalau misalnya integral dari penjumlahan atau pengurangan itu tuh bisa kita langsung integralkan gitu. Kecuali kalau misalnya kita dapat bentukannya yang dikali gitu. Nah, kalau dikali itu kita nggak bisa dulu buat ngeintegralin. Kita harus misalin dulu gitu. Kalau misalnya ini kan udah dalam bentuk penjumlahan atau pengurangan, jadi kita bisa langsung ngeintegralkan. Ataupun kan di sini saya ngeintegralkannya semuanya. Nah, sebenarnya bisa juga kayak misalnya min 1/4 integral U pangkat 6 min 2, sorry, ulangi lagi ya. Misalnya min 1/4 integral U pangkat 6 ditambah 2/4 integral U pangkat 4. Terus minus dikurang 1/4 integral U pangkat 2 DU gitu. Jadi sebenarnya bisa gitu diintegralin 1/1 gitu. Ditulisnya gitu. Tapi juga bisa kayak seperti saya ini gitu. Nah, gitu. Mungkin 1B ada yang ditanyakan lagi? Atau mau dijelasin lagi? Lanjut kakak. Yang lain bagaimana? Udah baru gabung nih teh. Oh iya. Nanti ada kok di Sorry. konten. Oh iya. Lanjut aja teh. Lanjut aja ya. Bentar ya. Lanjut aja teh. Nah, untuk soal kedua ini, yaitu hitung integral dari X kuadrat per akar 16 min X kuadrat dx dengan menggunakan substitusi yang merasionalkan. Nah, untuk ini tuh bentuk lain dari integral rasional, bentuk rasional. Nah, untuk materinya itu, jadi untuk bentuk soal yang ini, integral X kuadrat per akar 16 min X kuadrat dx ini merupakan integral yang memuat bentuk akar A kuadrat min X kuadrat dengan mensubstitusi X sama dengan A sin T. Nah, ini tuh ada pun bentuk integral yang lain, yaitu akar A kuadrat ditambah X kuadrat, maka nanti substitusinya yaitu X sama dengan A tan T. Nah, kalau misalnya untuk bentuk akar X kuadrat min A kuadrat, kita gunakan substitusi X sama dengan A sekant T. Nah, karena bentukannya ini, maka kita menggunakan substitusi X sama dengan A sin T. Nah, penyelesaiannya seperti ini.
akar dari X kuadrat per akar, mohon maaf, integral dari X kuadrat per akar 16 min X kuadrat dx sama dengan, nah, kita bentukin nih kebentuk seperti yang A kuadrat ini, A kuadrat min X kuadrat. Jadi kan 16 ini kalau apa namanya? Kalau misalnya dibentuk kuadrat kan di kuadrat gitu, bentuk kuadrat kan berarti berasal dari 4 kuadrat kan, karena 4 kuadrat hasilnya 16. Nah, maka dari itu jadinya akar 4 kuadrat min X kuadrat. Nah, udah kayak gitu dari sini kita misalkan. Nah, misalkannya X sama dengan 4 sin T, karena A-nya di sini kan 4. Jadi, A-nya diganti jadi 4 sin T. Nah, untuk turunan dari X-nya, yaitu dx sama dengan 4 cos T. Karena kan turunan dari sin itu cos, gitu. Jadi, 4 cos T dt. Nah, kita bentuk juga. Nah, berarti kan dari akar 16 min X kuadrat ini sama dengan akar 16. Nah, X-nya kan sudah diketahui nih, sama dengan 4 sin T. Makanya kita masukin ke dalam, jadi diganti gitu X-nya. Jadi sama dengan 4 sin T kuadrat. Nah, udah kayak gitu. Akar 16, nah 4 dikuadratin kan 16, jadi minus 16 sin kuadrat T. Udah kayak gitu. Nah, di sini kita keluarkan yang samanya apa, yaitu 16 kan. Berarti akar 16 dikali kurung buka 1 min sin kuadrat T kurung tutup. Karena nanti hasilnya bakal sama kayak sebelumnya. Terus sama dengan akar 16. Nah, ini kan 1 min sin kuadrat T itu sama dengan cos kuadrat T kan. Itu karena rumus identitas trigonometri. Nah, jadi kita ubah tuh 1 min sin kuadrat T jadinya cos kuadrat T. Nah, udah kayak gini. Karena di sini 16 cos kuadrat T itu bisa bisa diakarin gitu ya. Jadinya kan akar 16 itu 4. Nah, untuk akar cos kuadrat T kan cos T gitu jadinya. Nah, jadinya akar 16 min X kuadrat itu bisa kita artikan sama dengan 4 cos T. Nah, oleh karena itu, jadi kita balik lagi ke bentuk yang awal, yaitu, nah, di sini kan ada X kuadrat per akar 4 kuadrat min X kuadrat dx. Nah, di sini kita masukkan nilai X-nya itu, yaitu kayak yang sebelumnya kita cari itu. Jadi, 4 sin T dikuadratin per, nah ini akar 4 kuadrat min X kuadrat itu kan sama dengan 4 cos T, tadi udah dicari. Nah, udah kayak gitu, kita tulis di sini 4 cos T. Nah, sedangkan dx-nya yaitu sama dengan 4 cos T dt. Nah, karena ini sama bentukannya 4 cos T dan 4 cos T ini bisa kita hilangkan atau coret. Karena kan 4 cos T dibagi 4 cos T itu sama dengan 1. Nah, udah kayak gitu. Nah, ini tinggal nyisa yang 4 sin T dikuadratin. Berarti kan jadinya 16 sin kuadrat T dt. Nah, udah kayak gitu, karena ini 16-nya konstanta, jadi kita bisa dikedepanin, bisa di luar dari integral. Nah, 16 integral sin kuadrat T dt. Nah, di sini kita bingung nih, harus gimana? Berarti kita misalkan kembali, gitu. Nah, udah kayak gitu, kita misalkan kan, benar. Ya, jadi karena sin kuadrat T dt itu kan sama dengan 1 min cos 2T per 2 dikali dt. Nah, bentar.
Nah, udah kayak gitu, kita apa namanya, mengintegralkan ini kan, sorry, ulangi lagi. Jadi kan ini hasilnya 16 integral. Nah, ini kan kita bisa dikeluarkan ya, bisa 16 2 ini bisa dikeluarkan di 16 per 2. Bentar, masa ya aku sih? Sama dengan 8 teh. Bentar, iya benar, salah dong aku. Ya ampun, salah dong. Betul, coy. Aduh, gimana ya? Salah dong. Gimana Kang Jaka? Ini salah. Lanjutin aja ya. Seolah-olah aja ya. Seolah-olah ini 8 gitu ya. Oh, Nggak apa-apa gitu. nggak apa-apa, Alifa. Itu kan konsepnya udah searah, cuman mungkin hasil perhitungannya aja. Nggak apa-apa deh. Nggak apa-apa ya. Kalian pokoknya emang konsepannya seperti ini gitu ya. Jadi mau ngerjainnya pun lama gitu. Dan ini lagi ngitungin. Oke. Kakak, Mate. Ya, jadi lanjut ya. Maaf sebelumnya. Nah, ini apa namanya? Ini kita anggap aja lah ya. Nah, udah kayak gitu ini karena konstantanya bisa keluar, jadi 8 per 2 itu 4 gitu ya. Nah, udah kayak gitu kan berarti kita bisa tinggal akar deh, salah, integral 1 min cos 2t dt kan. Nah, nya nah ini, nah seperti yang ini di sini saya misalnya itu sama dengan 2 turun dari 2 ini dengan 2. Nah, kita cari nilai dt-nya sama dengan dt. Kita tinggal dimasukin nih. Nah, kan 1 kalau misalnya diintegral dengan d min cos 2t. Nah, min cos 2t itu sama dengan min setengah sin 2t itu. Ini saya loncat ininya, jadi nggak dimisahin dulu cos u-nya gitu. Tapi intinya kalian tinggal masukin aja nih hasilnya, dt-nya diganti jadi min 1/2 du. Nah, jadi min 1/2-nya. Terus karena apanya integral dari cos itu adalah sin gitu. Nah, U-nya kan 2T, jadi sin 2T plus C. Nah, udah kayak gitu kalian tinggal tinggal mengkalikan 4 di dalam kurung ini. Berarti jadi 4T dikurang 4/2 itu 2 kan sama dengan 2, terus sin 2T plus C. Nah, untuk ini kita kan pengennya diubah lagi ke bentuk X. Nah, karena di sini masih dalam bentuk T, maka kita maka kita ubah gitu dengan cara kita membuat segitiga sama segitiga siku, mohon maaf, segitiga siku di mana T ininya adalah sudut, dan di sini kita lihat gitu kan, untuk sin T itu kan, kalau sin T itu kan sama dengan benih ya, depan miring. Nah, udah kayak gitu berarti karena sin, bentar. Nah, karena ya, jadi karena sin T sama X per 4, maka yang jadi depannya itu X ini, terus per 4, 4-nya jadi bagian miringnya. Nah, untuk
T-nya berarti kan sama dengan arcus sin X per 4. Nah, udah kayak gitu, karena, nah, oh iya salah. Ya benar sih. Cuman di sini saya harusnya jelasin dulu. Jadi 4T kan di sini udah ya selesai 4T min 2 sin 2T plus C. Nah, di sini kita ubah lagi min 2 sin 2T-nya jadi min 2 sin T cos T. Nah, karena kita butuh sin T-nya berapa, cos T-nya berapa, dan nilai T-nya berapa. Nah, oleh karena itu kita bikin segitiga siku-siku gitu di sini. Nah, di sini kita udah nemu kan sin T-nya sama dengan X pangkat 4, dan kalau misalnya kita nyari T-nya sama dengan arcus sin X per 4. Nah, untuk cos T-nya, karena cos T itu sama dengan samping dibagi miring, berarti sampingnya itu kan akar 4 kuadrat min X kuadrat. Nah, untuk miringnya per 4 gitu. Jadi cos T itu sama dengan akar 4 kuadrat min X kuadrat per 4. Nah, udah gini kan kita udah tahu nih nilai sin T-nya berapa, T-nya berapa, sama cos T-nya berapa. Jadi kita tinggal substitusi. Jadi kita ganti T ini sesuai sama yang udah kita cari. Berarti T-nya, jadi hasil akhirnya yaitu 4 arcus sin X per 4 min 2 dikali X per 4 dikali akar 4 kuadrat min X kuadrat per 4 ditambah C. Itu. Dari sini ada yang mau ditanyakan? Gimana? Saya mau nanya, Ya, yang sin T cos T-nya kenapa harus dicari sama itu segitiga siku-siku? karena kan ini trigonometri kan, kalau trigonometri itu pakainya segitiga siku-siku. Terus yang jadi itunya apa? Yang depan miringnya itunya yang mana aja? Nah, jadi kita tentuin dulu nih kan, jadi kan nih ya di awalnya kan kita mensubstitusi X sama dengan A sin T nih. Nah, kalau di sini kan kita jadi X-nya sama dengan 4 sin T. Nah, kalau misalnya buat dapat sin T-nya, berarti 4-nya dipindah ruas kan, jadinya X per 4, ya nggak? Iya. Nah, jadi sin T itu sama dengan X per 4. Nah, sebenarnya ini tuh bisa berubah-ubah, tergantung sama soalnya gitu. Tergantung dari nilai A-nya berapa. Jadi sin T sama dengan X per 4. Jadi kita bisa nentuin nilai T dan cos T itu berawal dari sin T-nya gitu. Nah, karena di sini sin T-nya sama dengan X per 4, dan sedangkan sin T itu sama dengan depan dibagi miring kan ya. Berarti depannya X dan miringnya 4 kan. Nah, berarti untuk sampingnya kan berarti akar dari 4 kuadrat dikurang X kuadrat, betul nggak? Betul kan? Nah, udah kayak gitu. Nah, ini kita udah dapat nih, apa namanya, nilai dari setiap sisi-sisinya, gitu, sisi-sisi segitiganya. Nah, karena di sini di pengerjaan sebelumnya kita membutuhkan nilai T dan juga nilai cos T, maka kita cari lagi, untuk nilai T-nya itu kan sama dengan arcus sin X per 4 kan. Jadi, nah, itu gitu. Nah, kalau untuk cos T-nya sama dengan sami gitu. Samping per miring gitu. Nah, sampingnya apa? Akar 4 kuadrat min X kuadrat dibagi miringnya 4 gitu. Nah, selesai. Ya. Gimana? Yang lainnya gimana? Mau ditanyain nggak? Apa?
Ini mau nanya yang ini nih yang hasilnya 16 integral 1 min cos 2T itu. Integral 16 sin kuadrat T. Apa? 16 integral 1 min cos 2T per 2T. Oh ya, kenapa? Nah, hasilnya itu setengahnya itu benar itu. Oh, ya boleh. Kalau misalkan setengahnya dikeluar, berarti misalnya min cos 2T per 2. Setengahnya keluar, cosnya bahkan per 2 dong. Ya, Gimana ulangi lagi? Gimana yang jadi dari kalau misalkan ini kan 1 min cos 2T per 2. Nah, ya. kalau misalkan setengahnya dikeluarin, berarti misalnya min cos per 2 dong. Enggak gitu. Jadi kan karena di sini itu bukan kan kalau kamu mah berarti 1/2 dikali min cos 2T ya. Nah, ini memuas pengurangan kan berarti ini apa namanya? Milik keduanya gitu. Nah, jadi per 2 ini itu tuh milik 1 juga dan juga milik cos 2T. Nah, kalau misalnya kita mau apa namanya? Mau mengubah gitu bentuknya, ini bentuk lainnya bisa di 1/2 dikali 1 min cos 2T. Iya, jadi yang maksud Anda itu bukan apa namanya? Bukan gitu di sini tuh. Ini maksudnya pengurangan. Jadi itu milik keduanya gitu. Iya. Udah jelas ya? Udah ya. Oke, yang lainnya? Gimana? Aku lanjut aja apa gimana nih? Atau mau diulang lagi? Lanjut aja Yang lain? Aku lanjut aja ya. Bisi nggak keburu gitu ya. Lanjut aja. Jelas. Jadi sekarang nomor 3 nih. Itu integral parsial berikut. Nah, yang apa namanya? Itu soalnya integral 2 ln x. Nah, menjawab ada materinya yaitu materi dari mengintegral parsial ini. Nah, misalkan u v fungsi dalam x gitu. Nah, jika y sama dengan u kali v, jadi apa namanya? U dan v ini dalam bentuk fungsi x gitu ya. Nah, kan y sama dengan u kali v ini apa namanya? Sama aja gitu kayak kali ini sama dengan 2 kali ln 3x. Ya, 2 ln 3x dikali dx kan. Nah, maka di sini ini mah bentuk umumnya dulu, Deng. Bentuk umumnya. Nah, untuk untuk turunan dari y itu kan sama dengan dy per dx karena fungsinya ini dalam x. Nah, sama dengan kita di sini karena bentuknya perkalian, maka turunannya itu u aksen v ditambah u v aksen kan. Nah, seperti ini bisa juga sama dengan du per dx dikali v ditambah u dikali dv per dx. Nah, karena ini apa namanya per dx semua, kita bisa nih dikali dx. Jadi buat menghilangin nilai dx-nya. Nah, jadi tinggal dy sama dengan du kali v ditambah u kali dv. Nah, itu kita untuk mengintegralkan dy, jadi kita harus mengintegralkan setiap sisi yang lainnya gitu. Jadi di sini integral dy sama dengan integral v du ditambah
integral U kali dV. Nah, integral dari dy ini kan sama dengan y. Nah, integral dari, nah udah kayak gitu, y sama dengan kali 3. Ini tuh apa namanya? Kalau bentuk umumnya itu kayak misalnya ln A. Nah, diturunkannya berarti jadi 1/A dikali dx dari A tersebut. Jadi turunan dari A tersebut gitu. Nah, di sini jadinya 1/3x dikali 3. Nah, karena kita memerlukan nilai du-nya berapa, berarti du sama dengan 1/x dx. Nah, untuk mencari dv-nya itu sisanya gitu. Kita tadi udah mengambil ln 3x kan. Nah, berarti sisa untuk memisalkan dv-nya itu berarti sama dengan 2 dx gitu. Nah, jadi anti turunannya atau misalnya bisa kita sebut integral. Jadi integral dari 2 dx itu sama dengan 2x. Integral dari dv itu v. Jadi v sama dengan 2x gitu. Nah, karena udah ketemu tuh nilai-nilai parameter-parameternya, jadi kita bisa masukin. Nah, ini untuk U-nya sama dengan ln 3x, V-nya sama dengan 2x, dikurang integral V-nya itu 2x dimasukin, terus du-nya sama dengan 1/x dx. Nah, dari sini kita bisa mencoret karena ini kan pembagian kan, jadi bisa dicoret x-nya hilang, jadi sisa tinggal 2 dx kan. Nah, di sini ln 3x x min dari 2 dx itu sama dengan 2x. Nah, kayak gitu. Jadi di sini tinggal 2x ln 3x dikurang 2x. Nah, kita cari nih bilangan apa yang sama. Jadi kita keluarin. Nah, yang bilangan yang sama itu 2x. Jadi 2x kurung buka ln 3x min 1 kurung tutup. Gitu. Dari sini ada yang mau ditanyakan? Yang itu yang du sama dengan 1/x dx gimana itu? Apa, ulangi lagi, mohon maaf. Apa, Ya, gimana? itu yang du sama dengan 1/x itu tadi gimana? Nah, ini kan du kan sebelumnya du per dx sama dengan 1/3x dikali 3. Nah, ini kan 3-nya bisa dicoret nih. Ya nggak? Bisa kan? Bisa hilang. Nah, jadi nyisanya 1/x. Nah, karena kita memerlukan hanya du-nya aja, berarti du per dx ini, nah dx-nya dikali silang sama si lawan yang sebelah kanannya, yang sama dengannya. Berarti du sama dengan 1/x dx gitu. Oh ya, oke. Kasih teh. Ya siap. Yang lainnya? Cepetan nggak ngomongnya? Enggak teh. Oke. Ada yang mau nanyain? Atau lanjut? Kalau misalnya kalian nggak enak gitu nanyain di Google Meet, bisa PC saya aja nanti. Soalnya saya juga ngerasa saya ngejelasinnya balelo gitu, jadi kurang jelas gitu. Mungkin aja kalian malah nggak ngerti gitu. Jadi bisa aja di PC kalau jelasin jelasnya. Nah, untuk soal berikutnya yaitu 3B integral dari epsilon pangkat 2x kali sin x dx. Nah, ini sama masih integral parsial. Jadi penyelesaiannya
integral epsilon pangkat 2x dikali sin 3x dx sama dengan, nah rumus integral parsial yaitu U kali V min integral V kali du. Nah, di sini kita harus nyari permisalannya untuk U-nya apa dan untuk dv-nya apa. Nah, untuk U-nya ini yaitu sama dengan epsilon pangkat 2x. Nah, sedangkan turunan dari U-nya atau turunan dari epsilon pangkat 2x itu sama dengan 2e pangkat 2x dx. Karena kan turunan bentuk umum dari epsilon pangkat x ini kan sama dengan epsilon pangkat n dikali turunan dari n tersebut gitu. Jadi ini kalau di sini kita jadinya 2 kali epsilon pangkat 2x dx. Nah, untuk dv-nya kan dv-nya berarti sisanya berarti sin 3x dx gitu. Jadi anti turunan dari dv atau integral dari dv dan integral dari sin 3x itu sama dengan v sama dengan min sepertiga cos 3x. Nah, ini dari mana sih misalnya integral hasil v ini tuh kan hasilnya min sepertiga cos 3x. Nah, dapat dari mana? Jadi kita bisa permisalan lagi gitu. Tapi hasilnya kayak yang soal-soal sebelumnya kan tadi saya sempat jelasin untuk mengintegralkan bentuk dari sin 3x tersebut kayak gimana. Nah, ini juga sama. Jadi min sepertiga cos 3x. Nah, udah kayak gitu. Kita substitusi lagi karena parameternya sudah diketahui, masukin. Jadi integral pangkat x sin 3x dx sama dengan U-nya itu epsilon pangkat 2x dikali v itu min sepertiga cos 3x kurang integral v-nya itu min sepertiga cos 3x. Terus U-nya diganti yaitu 2 epsilon pangkat 2xx. Nah, dari sini kita bisa nih mengubah bukan mengubah sih. Jadi lanjutnya karena di sini ada konstanta di integralnya tuh ada konstanta, kita bisa keluar konstanta tersebut. Di sini berarti 2 dikali perkiraan. Nah, kita bisa jika di sini positif ketiga. Nah, juga ini saya seperti di kedepannya biar gampang bahasanya ya. Jadi min sepertiga epsilon pangkat 2x dikali cos 3x ditambah sepertiga integral dari cos 3x epsilon pangkat 2x dx. Nah, di sini kita belum bisa ngeintegralin. Jadi kita harus ngeintegral parsial lagi. Berarti ini tuh soal itu berarti sama dengan integral parsial berulang. Jadi kita harus kali ngeintegral parsialnya. Emang banyak gitu prosesnya. Terus udah kayak gitu. Nah, udah kayak gitu, ini kita misalkan lagi untuk untuk U-nya di sini untuk U-nya sama dengan epsilon pangkat x dan U-nya itu dengan 2e pangkat 2x dx. Nah, untuk dv-nya kita pilih sisanya yaitu cos 3x. Nah, anti turunan dari cos 3x ini atau integral dari cos 3x sama dengan sepertiga sin 3x. Tuh. Nah, kita tinggal masuk lagi dan karena ini harus dibentuk di integral isinya kali du. Nah, di sini di yang saya tanda ini merah berubah. Jadi kita tinggal substitusikan. Jadi U-nya itu E pangkat
2x dikali V-nya yaitu sepertiga sin 3x dikurang integral V-nya yaitu sepertiga sin 3x dikali 2e pangkat 2x dx. Nah, kayak gitu kita jelasin, saya jelasin lagi selanjutnya yaitu integral epsilon pangkat 2x dikali sin 3x dx sama dengan min sepertiga epsilon pangkat 2x cos 3x ditambah. Nah, di sini saya langsung dikalikan ke dalam kurung. Nah, di sini kan 2/3 kurung luas kan. Jadi, kalau dipindah ruaskan kan berarti ini ditambah. Nah, integral epsilon pangkat 2x dikali sin 3x dx ditambah 4/9 integral epsilon pangkat 2x sin 3x dx sama dengan, nah, karena saya ini kan, jadi saya cari apa namanya di kedua persamaan ini yang samanya apa? Berarti ini kan bisa kita keluarkan sepertiganya. Nah, sepertiga kurung buka min epsilon 2x dikali cos 3x ditambah 2/3 epsilon pangkat 2x sin 3x. Nah, di sini kan kalau misalnya kita kalikan ke sepertiga yang di dalam kurung ini, akan bentuknya kembali seperti yang di awal, yang seperti yang sebelumnya gitu. Nah, untuk di depan integral epsilon 2x sin 3x dx ini adalah 1. Dimana kan kalau 1 bisa kita ganti 9/9 kan. Nah, 9/9 ditambah 4/9 kan sama dengan 13/9. Jadi 13/9 dikali 13/9 integral dari epsilon 2x dikali sin 3x dx. Nah, ini tinggal ditulis kembali. Yang sebelumnya sama dengan 1/3 kurung buka min epsilon pangkat 2x cos 3x ditambah 2/3 epsilon pangkat 2x dikali sin 3x kurung tutup. Nah, karena di sini bentukannya sama dengan dikali 13/9 kali kali integral, maka si yang konstanta ini kita pindah ruaskan ke sebelah kanan, maka jadinya maka jadinya 9/13 kan. Kan kalau misalnya di sini jadinya kan dibagi jadi sepertiga dibagi 13/9. Nah, kalau misalnya kita mau dikalikan jadinya dibalik. Jadi 9/13. 9/13 dikali 1/3. Nah, ini epsilon pangkat 2x-nya dari mana? Nah, saya ngeluarin yang sama dari persamaan yang sebelumnya. Ternyata persamaan sebelumnya tuh ada yang sama bilangannya. Jadi bisa dikeluarin lagi gitu. Epsilon pangkat 2x dikali dalam kurung min cos 3x ditambah 2/3 sin 3x. Kurung tutup. Nah, ini kita tinggal ngebagi aja 9/13 dibagi 1/3. Hasilnya jadi 3/13. Atau jadi, untuk integral parsial dari epsilon pangkat 2x kali sin 3x dx sama dengan 3/13 kali epsilon pangkat 2x dikali dalam kurung buka min cos 3x ditambah 2/3 sin 3x kurung tutup. Gitu. Nah, sampai sini ada yang mau ditanyain?
Gimana? Lanjut aja teh. Lanjut aja. Yang lainnya gimana? Lanjut teh. Oke. Lanjut ya. Nah, ini untuk nomor 4, kita disuruh hitung integral fungsi rasional berikut. Nah, 4A. Nah, 4A itu integral dari X pangkat 3 min 2X pangkat 2 min 4X min 4 per X kuadrat ditambah X min 2 dx. Nah, untuk materi yang ini yaitu karena bentuknya seperti demikian merupakan fungsi rasional tidak sejati, di mana derajat pembilang lebih besar dari derajat penyebut. Jadi kan di sini pembilangnya derajatnya pangkat 3 nih. Nah, yang penyebutnya lebih kecil, yaitu makanya ini disebut dengan fungsi rasional tidak sejati. Nah, untuk menyelesaikan soal fungsi rasional tidak sejati ini, kita bisa membagi terlebih dahulu persamaan pembilang dibagi persamaan penyebut ini. Seperti kayak kita ngebagi bilangan aja. Jadi, X pangkat 3 min 2X kuadrat min 4X dikurang 4 dibagi X kuadrat ditambah X min 2. Nah, untuk penyelesaian ini, kita harus samakan kan. Jadi, karena di sini X pangkat 2 plus X min 2, dan di sininya, pangkat tertingginya pangkat 3, jadi kita harus gimana caranya biar si X kuadrat ini pangkat 3 juga. Jadi kan harus dikali X lagi kan. Nah, dikali X, maka, jadinya X pangkat 3 ditambah X pangkat 2 dikurang 2X. Nah, X ini kan harus dikali X nih. Nah, X ini ditaruh di atas ini, di hasilnya, di sini. Nah, jadinya, kita kurangi kan. Nah, X pangkat 3 dikurang X pangkat 3 kan sama 0. Nah, ini min 2 kuadrat min 3X kuadrat. Terus ini min 4X dikurang min 2X. Jadi kan jadi positif kan. Berarti min 4X ditambah 2X sama dengan min 2X. Nah, ini min 4 dikurang, di sini nggak ada 0, kita anggap. Jadinya min 4 dikurangi 0, min 4. Nah, udah kayak gitu, kita lihat lagi. Nah, karena di sini bentukannya pangkatnya udah sama nih sebenarnya X pangkat 2. Cuman si konstanta jadi apa sih itu variabel? Ya, iya, kalau nggak salah. Ya variabelnya di sini beda. Di sini variabelnya ada 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 3-nya gitu ya. 3X gitu. Dan sedangkan di sini cuman X doang. Jadi kita harus kaliin. Jadi kali min 3 biar sama. Kan di sini min 3 juga, min 3X kuadrat. Jadi kita kali min 3. Nah, jadinya min 3X kuadrat. Terus kan ini X dikali min 3 jadinya min 3X. Terus ini min 2 dikali min 3 sama dengan plus 6. Nah, udah kayak gitu kita kurangin. Nah, udah kayak gitu, min 3X kuadrat dikurang min 3X kuadrat. Kan berarti sama aja kayak min 3X kuadrat ditambah 3X kuadrat. Jadi hasilnya 0. Nah, ini min 2X dikurang min 3X. Sama dengan min 2X ditambah 3X. Sama dengan sisanya jadi X. Terus ini min 4 dikurangi 6. Jadinya min 10. Nah, udah kayak gitu. Karena kita udah dapet hasilnya itu X min 3 dan sisanya itu X min 10. Nah, kita bisa ganti
Nah, untuk integral dari X pangkat 3 min 2X pangkat 2 min 4X min 4 dibagi X kuadrat plus X min 2 dx, kita bisa ubah jadi integral. Di sini tuh hasil baginya ditambah sisa dikurangi penyebut. Nah, jadi atau integral dari X min 3 karena ini hasilnya, ditambah hasil baginya, ditambah sisanya yaitu X min 10 dibagi penyebutnya. Di sini penyebutnya X kuadrat plus X min 2 dx. Nah, di sini kita bisa pecah lagi karena ini penjumlahan, jadi kita bisa pecah integralnya. Jadi integralnya satu gitu, mengintegralnya. Di integral dari X min 3 dx ditambah integral X min 10 per X kuadrat ditambah X min 2 dx. Nah, di mana kalau misalnya kita udah dapat bentuknya seperti ini, si pembilangnya lebih kecil, pangkatnya lebih kecil daripada penyebut, karena di sini penyebutnya pangkat 2. Nah, ini ada caranya, yaitu caranya kita harus kayak bentar ya. Nah, ini disebut kalau misalnya cara yang seperti ini itu faktor linear yang berbeda gitu. Jadi si pangkat pembilangnya lebih kecil dari pangkat penyebut. Berarti ini disebut rasional sejati. Fungsi rasional sejati. Nah, untuk penyelesaiannya, jadi X pangkat min 10 per X plus 2. Nah, ini tuh dari kita kan di sini kita ngefaktorin X kuadrat plus X min 2 itu sama dengan X plus 2 dikali X min 2 kan. Nah, jadi bentuk lain dari X min 10 per X kuadrat plus X min 2 itu yaitu X min 10 dibagi X plus 2 dikali X min 1. Nah, udah kayak gitu, kita pecah ini sama dengan, jadi emang caranya itu seperti ini gitu. Jadi dipecah, seperti kita mau ngebagi gitu loh. Jadi kayak, kan kita kalau misalnya, mau dibikin pecahan itu kan berarti harus nyamain penyebutnya kan. Nah, ini mah jadinya kita pecah dulu. Jadi bentukannya A per X plus 2 ditambah B per X min 1. Karena nanti kalau misalnya kita kalikan kayak buat nyamain penyebutnya, jadinya sama seperti ruas kiri gitu. Kan di ruas kiri ini X min 10 dibagi X plus 2 dikali X min 1. Nah, ini juga dikali kan buat nyamain penyebutnya gitu. Jadi X plus 2 dikali X min 1. Nah, karena kita mau menyamakan penyebutnya dari kedua bilangan, maka di sini udah ada X plus 2. Nah, sedangkan di sini kan adanya X plus 2 dikali X min 1. Berarti kan sisanya itu dikalikan ke A kan, berarti yang nggak adanya berarti dikalikan ke A, berarti A dikali X min 1. Nah, di sini B, yang B-nya itu adanya X min 1, sedangkan di sini X plus 2 dikali X min 1. Jadi, karena X min 1-nya udah sama, terus yang sisanya kan X plus 2, nah X plus 2-nya dikalikan ke B, gitu. B dikali X plus 2. Jadi kayak kayak ya itu nyamain penyebut kalau di bilangan gitu, kayak misalnya 1/5 ditambah 1/3. Nah, penyebutnya kan disamain aja jadi 5/15. Kayak gitu. Jadi
Jadi buat apa namanya? Oh, jadi gini. Ya, jadi buat dapat kalau yang di A ya, ini ya yang buat di A, karena di sini A per X plus 2. Nah, di sini kan adanya X plus 2 dikali X min 2. Oh ya, jadi nah X plus 2 dikali X min 2 ini dibagi X plus 2. Berarti kan nyisanya X min 1. Jadi X min 1-nya dikalikan ke A gitu. A dikali X min 1. Nah, sama juga kayak yang di B. Nah, di B ini punyanya X min 1. Nah, buat jadi X plus 2 sama dikali X min 1 ini kan berarti dibutuhkan X plus 2 gitu. Nah, X plus 2-nya dikalikan ke B. Atau enggak, X plus 2 dikali X min 1 dibagi X min 1. Jadi kan sisanya X plus 2. Dan X plus 2-nya dikali ke B gitu. Nah, karena di sini penyebut dari kedua ruasnya sama, berarti kita bisa menyederhanakan. Jadinya X min 10 sama dengan A kali X min 1 ditambah B X plus 2, Kak. Jadi si penyebutnya nggak usah dibawa karena di kedua ruasnya itu udah sama gitu. Jadi kita tinggal mencari nilai dari A sama B-nya. Nah, untuk mencari nilai A dan B, kita masukkan nilai X-nya itu sama dengan 1. Nah, ini X sama dengan 1 itu dari mana? Misalnya, ini kan di sini, bilangannya X min 1 kan. Nah, kalau misalnya X min 1 sama dengan 0 kan berarti X-nya sama dengan 1. Jadi dipindah luasin gitu. Jadi X-nya sama dengan 1. Nah, udah kayak gitu, kita masukkan ke persamaan sebelumnya. Di sini X-nya kita ganti jadi 1. 1 dikurangi 10 sama dengan min 9. Terus di sini sama dengan A dikali X min 1. Nah, di sini kan X-nya itu 1. Jadi 1 dikurangi 1, 0. 0 dikali A, 0 kan. Nah, di sini ditambah B. Nah, X-nya dimasukin 1. B dikali 1 ditambah 2. Nah, 1 ditambah 2 kan 3. Jadi 3 dikali B, berarti 3B. Nah, di sini tadi sebelumnya min 9 sama dengan 3B. Nah, untuk mencari B-nya berarti kan min 9 dibagi 3. Jadi hasilnya min 3. Nah, untuk X, X yang sebagai contoh lainnya yaitu X sama dengan min 2. X min 2 ini didapat dari dari persamaan X plus 2 ini. X plus 2 ini kan kalau misalnya kita mau nyari nilai X-nya kan berarti dipindah ruaskan jadinya min 2. Jadi X-nya sama dengan min 2. X min sama dengan min 2 ini disubstitusi ke samaannya X min sama dengan A kali X min 1 ditambah B kali X plus 2. Jadi tinggal dimasuki min 2 dikurangi min 10 sama dengan min 12. Nah, terus di sini X-nya dimasukkan min 2. Jadi min 2 dikurang min 1 kan jadi min 3. Min 3 dikali A, min 3A. Nah, ditambah B. B-nya X-nya itu diganti jadi min 2. Min 2 ditambah 2 kan 0 hasilnya. 0 dikali B hasilnya 0. Jadinya tinggal min 12 sama dengan min 3A. Nah, untuk mencari nilai A-nya yaitu min 12 dibagi min 3 sama dengan 4. Nah, udah sampai situ. Nah, kita masukkan nih di sini kita kan udah tahu dari bentuk X min 10 per X kuadrat plus X min 2 ini sama dengan A per X plus 2 ditambah B per X min 1. Nah, ini kan dari yang sebelumnya kita cari tuh. Nah, A-nya udah diketahui tuh, tadi dapat 4 kita, terus B-nya dapat min 3. Nah, kita substitusikan ke sini, ke persamaan yang di sini.
Nah, jadinya integral dari X min 3 dx ditambah integral 4 dibagi X plus 2 dx ditambah integral min 3 per X min 1 dx. Nah, di sini kita bisa mengintegralkan. Nah, di sini integral dari X itu kan berarti setengah X kuadrat. Jadi caranya sama seperti sebelum-sebelumnya, soal-soal sebelumnya. Nah, integral dari min 3 yaitu min 3X. Jadi tinggal ditambah X-nya aja. Nah, udah kayak gitu. Nah, selanjutnya ini integral dari 4 per X plus 2 dx. Nah, ini untuk karena di sini ada konstanta bernilai 4. Nah, 4-nya bisa dikeluarkan. Jadi 4 integral dx per X plus 2. Nah, untuk mengintegralkan bentuk dari dx per X plus 2, ini bisa seperti yang aku lihat ini di sini. Jadi misalkan misalnya U1-nya yaitu sama dengan X plus 2. Jadi turunan dari U itu du dan turunan dari X plus 2 itu dx. Nah, sama juga berlaku buat yang sebelahnya. Ini kan karena di sini ada konstanta min 3, min 3-nya bisa dikeluarkan. Jadi min 3 integral dx per X min 1. Nah, udah kayak gitu. Nah, untuk integral dari bentuk dx per X min 1 ini, kita misalkan, yaitu U2-nya misalnya X min 1, terus turunan dari U-nya itu du2, sama dengan turunan dari X min 1, yaitu dx. Jadi hasilnya kan, diulangi lagi dari sini, 1/2 X kuadrat min 3X ditambah 4 integral du1 per U1. Min dikurang 3 integral du2 per U2. Nah, bentuk dari du per U itu sama dengan kayak 1 per U kali du. Nah, untuk bentuk integral dari 1 per U dikali du itu adalah sama dengan ln U. Nah, oleh karena itu di sini berarti setengah X kuadrat min 3X ditambah 4 ln U. Ln U ini adalah integral dari 1 per U du atau du per U. Ln U dikurang 3 karena bentukannya sama juga, jadinya ln U2. Nah, di sini kita tinggal mensubstitusi nilai U-nya itu sesuai dengan yang dimisalkan, yaitu X plus 2. Dan di sini juga U2-nya yaitu X min 1. Jadi, hasil akhirnya adalah integral dari X pangkat 3 min 2X kuadrat min 4X dikurang 4 dibagi X kuadrat plus X min 2 dx sama dengan fungsi rasional tidak sejati itu, di mana derajat pembilang lebih besar dari derajat penyebut dan juga bisa derajatnya sama keduanya, baik pembilang sama penyebut. Misalnya seperti soal yang di 4B ini. Nah, di 4B ini kan derajat tertingginya sama nih, pangkat 2. Ini juga pangkat 2. Nah, ini juga bisa disebut fungsi rasional tidak sejati. Oleh karena itu, cara penyelesaiannya dibagi terlebih dahulu sama seperti sebelumnya. Kayak tadi. Jadi, pembilang dibagi penyebut. 3X kuadrat ditambah 16X plus 15 dibagi X kuadrat plus 6X plus 9. Nah, di sini kan variabel depannya ya 3. Nah, kita harus nyamain nih, karena di sini cuman X kuadrat doang, berarti kita kali 3. Nah, 3-nya itu disimpan di hasil baginya, di atas ini, 3. Nah, ya,
nanti tinggal dikali. Nah, ini 3 dikali X kuadrat sama dengan 3X kuadrat. Terus 3 dikali 6X sama dengan plus 18X. Tambah 18X. Terus 3 dikali 9 ditambah 27. Nah, ini dikurangin. 3X kuadrat dikurang 3X kuadrat kan sama dengan 0. Nah, ini 16X dikurang 18X sama dengan min 2X. Terus ini 15 dikurangi 27 sama dengan min 12. Nah, ini min 2X min 12 sama dengan sisa dari pembagiannya. Nah, untuk integral dari 3X kuadrat plus 16X ditambah 15 dibagi X plus 3 dikuadratin dikali dx sama dengan, nah di sini formatnya sama kayak sebelumnya, yaitu di sininya yaitu hasil baginya yaitu 3 ditambah sisa pembagiannya yaitu min 2x min 12 dibagi x kuadrat plus 6x plus 9 dx. Nah, ini kita bisa pecah. Nah, pecahnya yaitu min integral 3 dx ditambah integral min 2x min 12 per x kuadrat ditambah 16x plus 9 dikali dx. Nah, ini saya tandain ya si ininya pakai bintang merah. Nah, pengerjaannya seperti yang di bawah ini. Nah, ini jadi bentuk rasional min 2x min 12 dibagi x kuadrat plus 6x plus 9 itu kan sama aja kayak min 2x min 12 per x plus 3 dikuadratin. Nah, kita lihat. Nah, ini tuh karena di sini ada tanda kuadratnya, maka ini disebut faktor linear yang berulang. Jadi sebenarnya tuh untuk integral fungsi rasional ini tuh bentuknya tuh banyak-banyak gitu cara pengerjaannya. Jadi ada faktor linear yang berbeda, ada juga. Nah, faktor linear yang berbeda yaitu seperti yang tadi di soal sebelumnya. Ini kan disebutnya faktor linear berbeda. Nah, yang ini x kuadrat plus x min 2 ini disebutnya faktor linear yang berbeda. Padahal di sini dilihat ya kan di sini tuh pangkatnya sama, pangkat 2. Tapi di sini juga sebenarnya pangkatnya sama nih, pangkat 2. Nah, Nah, pangkat 2 juga, tapi di sini disebut faktor linear yang berulang. Kenapa demikian? Karena kalau misalnya yang di sini x kuadrat plus 6x plus 9, kita bisa faktorin dengan bilangan yang sama, yaitu x plus 3 dikuadratin sama kan. Nah, sedangkan yang di soal sebelumnya, x kuadrat plus x min 2 ini tidak bisa disebut faktor linear berulang, karena di sini kalau misalnya kita faktorkan, hasil bilangannya tuh berbeda gitu. Persamaan yang dikalinya berbeda. Ini x plus 2 dikali x min 2, nggak jadi x plus 2 dikuadratin gitu kan. Nah, jadi itu perbedaannya dari faktor linear yang berbeda dan faktor linear yang berulang. Nah, yang ini kan karena berulang. Nah, untuk yang berulang, si formatnya pun berbeda. Tidak sama kayak yang di linear yang berbeda. Kalau yang faktor linear yang berulang, maka cara penulisannya seperti ini gitu. Ini kan min 2x min 12 dibagi x plus 3 dikuadratin sama dengan, nah di sini kita pecah, jadi A dibagi x plus 3 ditambah B dibagi x plus 3 dikuadratin. Nah, jadi bentukan untuk linear yang berulang tuh seperti ini gitu. Jadi yang cuman membedakan itu adalah cuman nanti istilahnya tuh untuk persamaan yang pertama, pembilang persamaan yang pertama itu pangkatnya 1. Nah, setelah yang untuk penyebut
penyebut, persamaan penyebut untuk yang pertama, pangkatnya 1. Nah, untuk yang kedua kalinya, yaitu penyebutnya pangkatnya jadi 2 gitu. Kan kalau misalnya yang sebelumnya mah nggak ada dipangkatin kan, jadinya kayak yang X plus 2, A per X plus 2 ditambah B per X min 1 gitu, nggak ada yang dikuadratin. Nah, kalau misalnya untuk berulang, formatnya seperti ini gitu. Jadinya yang awalnya penyebutnya pangkatnya cuma 1, nah nanti yang keduanya pangkat 2 itu. Nah, udah sampai situ. Nah, di sini kita menyamakan penyebutnya. Penyebutnya disamakan jadi X plus 3 dikuadratin. Nah, seperti soal sebelumnya cara pengerjaannya, yaitu kan di sini A per X plus 3. Nah, karena di penyebutnya cuman X plus 3, sedangkan di sini X plus 3 kuadrat, berarti kita kalau dibagi itu berarti menyisakan X plus 3 kan. Nah, X plus 3 ini dikali ke A, jadinya A dikali X plus 3. Nah, yang ini yang untuk B per X plus 3 dikuadratin. Nah, X plus 3 dikuadratin ini kan sama aja kayak di sini. Berarti kalau X per 3 dikuadratin dikurang X per 3 dikuadratin kan sama dengan 1. Nah, 1 dikali B, jadinya hasilnya B. Nah, karena di sini penyebutnya udah sama keduanya, kedua ruasnya, maka kita tinggal ambil yang pembilangnya aja. Jadi min 2X min 12 sama dengan A dikali X plus 3 ditambah B. Nah, di sini untuk mencari nilai X-nya, kita bisa ambil dari si persamaan X plus 3. Nah, X plus 3 ini kan kalau misalnya buat nyari X-nya berarti X plus 3 sama dengan 0 dan X sama dengan min 3. Jadi si 3-nya dipindah ruas, jadinya min 3. Nah, min 3 ini tinggal dimasukin, substitusiin ke persamaan sebelumnya. Jadinya min 2 dikali min 3, ya dikurang 12 sama dengan, nah kan di sini kalau misalnya kita taruh min 3, misalnya A dikali min 3 ditambah 3, min 3 ditambah 3 kan 0, 0 dikali A jadinya 0, jadi ditambah B langsung. Jadi sama dengan B. Nah, ini min 2 dikali min 3 kan sama dengan 6. 6. Wah, aku salah juga nih. Ya, aku salah ngitung. Enggak ya? Salah nggak sih? Ya, salah ngitung ya. Mohon maaf, aku salah ngitung lagi. Plus 6. 6 harusnya. Maaf ya, bukan 17, harusnya min 6. Mohon maaf sekali. Tapi yang bawah-bawahnya benar nggak min 6? Enggak, maaf. Hah? Enggak, di sini aku min 17. Aku salah ngitung. Harusnya ini hasilnya kan min 2 dikali min 3 kan 6. 6 dikurangin min 12, harusnya min 6. Jadi B-nya min 6, bukan min 17. Aduh, mohon maaf ya, banyak salah, maaf. Ini harusnya min 6 sama dengan B. Nah, ini kita cari lagi X sama dengan 0. Nah, X sama dengan 0. Nah, ini tuh sebenarnya kita mau ngesubstitusiin berapa nilai X-nya tuh sebenarnya sembarang. Bebas gimana kalian, tapi yang paling mudah aja kalian cari. Jadi angkanya nggak usah gede-gede gitu. Jadi aku ambil yang 0. Jadi tinggal disubstitusiin min 2, X-nya 0, jadinya 0. Terus dikurang min 12, hasilnya min 12 sama dengan. Nah, di sini 0-nya disubstitusikan kan ke A dikali X plus 3 ditambah B. Nah, 0 ditambah 3 kan 3. Jadi 3 dikali A, 3A ditambah B. Nah, 3A, nah udah kayak gini kan. Nah, ini B-nya aku salah lagi kan. B-nya masih min 17. Nah, ini harusnya diganti 3A min 6. Nah, karena nah kita bisa jadinya 3A sama dengan min 12 ditambah 6. Jadinya min 6 harusnya. Itu. Benar, min 6. A-nya jadi sama dengan min 6. Nah, karena udah diketahui nilai B sama A-nya, kita bisa ubah lagi nih. Bisa ngisi
disubstitusiin. Nah, dari integral 3x kuadrat plus 16x ditambah 15 per x plus 3 dikuadratin dx sama dengan akar integral 3 dx ditambah integral a per x plus 3 ditambah b per x plus 3 dikuadratin dx. Nah, di sini a-nya tadi hasilnya min 6, b-nya juga sama ya, min 6 harusnya. Keduanya min 6, mohon maaf. Terus ya udah tinggal dimasukin. Jadi integral dari 3 dx itu 3x. Nah, karena di sini harusnya min 6 ya. Atau enggak di sini aja aku jelasin aja. Di sini 5/3 kan konstanta, jadi bisa dikeluarin. 5/3 integral dari ini dx dibagi x plus 3 ditambah ini karena bisa dikeluarin, jadi min 17 integral dx dibagi x plus 3 dikuadratin. Nah, ini saya tandain buat permisalan. Nah, ini misalnya U1-nya sama dengan x plus 3, berarti DU1-nya dx. Nah, untuk yang ketiganya yaitu U2 sama dengan x plus 3, berarti DU2-nya dx juga. Nah, ya udah, jadi tinggal dimasukin nih 3x plus 5/3 diintegralkan 1 per U1 DU1 min 17 integral 1 per U2 kuadrat dikali DU2. Nah, di sini sama dengan 3x ditambah 5/3 karena ini bentuk 1 per U DU, integral dari 1 per U DU sama dengan ln U dikurang 17. Nah, ini kita tinggal ngubah aja kan, ini kan pecahan di bawah jadinya U pangkat min 2 kan, kalau dikatasin jadinya U pangkat min 2 dikali DU. Nah, ini untuk integral dari U pangkat min 2 kan berarti pangkatnya ditambah 1, min 2 ditambah 1 jadinya min 1. Nah, min 1-nya dikedepanin, 1 per min 1 kan sama dengan min 1. Min 1 dikali U pangkat min 1. Nah, di sini tinggal U-nya diganti sesuai dengan permisalan yang sebelumnya, yaitu X plus 3. Jadi, hasil akhirnya itu yaitu integral 3x kuadrat plus 16x plus 15 dibagi x plus 3 dikuadratin dx sama dengan 3x plus, nah ini kan 5/3 harusnya jadi min 6, jadi 3x min 6 ln x plus 3, nah ini yang 17-nya diganti jadi 6, berarti min 6 per x plus 3. Nah, ini kenapa bisa x plus 3, jadi 1 per x plus 3. Nah, karena di sini U-nya U pangkat min 1. Kalau di pangkat negatif, kalau dipecahanin jadinya penyebut. Jadinya 1 per U. Nah, U-nya sesuai dengan yang dimisalkan, yaitu x plus 3 gitu. Di sini ada yang mau ditanyain nggak? Aduh, mohon maaf itu salah ngitung. Ada yang mau ditanyain nggak? Lanjut teh. Yang lainnya gimana? Atau udah pusing? Maaf ya. Jadi gimana? Jadi ada yang mau ditanyain lagi? Mungkin nomor 5 juga aku masih kurang paham sebenarnya. Sama nomor 6 juga udah lupa soalnya.
Paling nanti kalau misalnya kalian ada yang bingung atau mau ditanyain atau misalnya Hamin berapa gitu UAS. Emang UAS Matdasnya kapan? Tanggal 23 teh. Tanggal berapa? 23 teh. Oh 23. Oh iya masih ada waktu lah. Ntar aku perbaiki lagi, aku revisi yang salahnya, salah ngitung. Jadi ntar aku perbaikin, terus kalau misalnya ingatan aku udah kembali lagi, aku kerjain nomor 6 sama yang 5-nya lagi diingat-ingat lagi. Ya teh, terima kasih. Ya, jadi yang lainnya ada yang mau ditanyain? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Selamat malam. Terima kasih Kang Teh. ya. Makasih juga ya.